Kita lanjutkan ke ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Oke, kita bahas dulu ini. Mungkin Hawa yang di Eden itu berbeda versi dengan perempuan yang di luar sana ya. Mungkin yang di luar sana tidak tahu rasa sakit waktu melahirkan atau gimana, atau hanya Hawa aja yang merasa sakit waktu melahirkan atau gimana. Jadi disebutkan di sini, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Mungkin yang di luar tidak merasa sakit atau melahirkan dengan tanpa rasa sakit, itu bisa jadi ya. Mungkin yang di luar sana sudah merasakan rasa sakit dan birahi. Hanya versi yang Hawa yang tidak. Itu kemungkinan yang besar. Oke, kita lanjut. Ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini sama seperti Hawa tadi sepertinya. Ketika Adam diambil dari antara manusia laki-laki dan ditempatkan di Eden, maka sang Adam tidak perlu lagi untuk mencari makanannya, tidak perlu bersusah-susah untuk mencari rezeki dari tanah. Karena apa? Karena sudah tersedia di Eden. Lanjut ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke, jelas ya. Makanya kita sekarang ya capek cari duit lah, inilah. Memang ini karena dosa Adam dan Hawa dulu, makanya kita jadi seperti ini. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan. Ini dosa pendahulu kita. Oke, lanjut. 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, itu asal-masal nama Hawa ya. Sebelumnya tanpa nama. 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini membuat pakaian dari kulit binatang, artinya pembunuhan pertama itu di Eden itu yaitu membunuh binatang untuk pakaian manusia. Oke. 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangan dan mengambil pula dari
buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini ada dua yang saya harus garis bawahi. Ini sebenarnya ada di pasal 1 juga di Kejadian. Nah, disebutkan telah menjadi salah satu dari kita. Kitanya di garis bawahi. Itulah kenapa ada disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Karena ada kita di situ. Oke. Dan selanjutnya ini ternyata di sana juga ada buah yang dapat membuat hidup abadi. Sebenarnya manusia itu jika belajar terus menerus, kita ini tidak punya limit sebenarnya. Batas pengetahuan itu sebenarnya tidak ada. Batas kemampuan itu hanya sampai mana sih kamu mau belajar? Itu. Jika Anda tidak mau belajar, nggak mau mencoba menyelesaikan sesuatu, ya sudah, sampai situ aja. Itu bukan batas kemampuan Anda, tetapi Anda yang membatasi diri Anda sendiri. Ketika Anda mau belajar terus menerus, Anda akan terus tumbuh, tambah mengerti, memahami apa yang ada dan yang terjadi pada Anda, pada sekitar Anda, pada bumi dan alam semesta. Dapat Anda pelajari semua. Nanti akan ada saatnya kita semua mampu memahami segalanya. Karena apa? Sebenarnya manusia mampu untuk mengatasi semuanya. Tapi karena apa? Kita menjadi pelan-pelan aja dalam menyingkapi segala sesuatu. Misteri-misteri itu semua pelan-pelan. Ingat, batas umur manusia itu sedikit, tidak panjang, pendek sekali. Maksimalnya 150 tahun. Apa yang dapat dicapai dengan 150 tahun dibandingkan dengan Anda yang bisa hidup selama-lamanya? Anda dapat belajar terus menerus 100, 200, 300, 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun, miliaran tahun. Anda belajar terus berkembang. Dengan Anda yang hanya maksimal 150 tahun, dan ingatan pun maksimalnya mungkin 70-80 tahun, Anda dapat memaksimalkan pikiran Anda untuk mengetahui segala hal. Ingat, kita punya keterbatasan itu ya. Jadi kita sama dengan Tuhan dalam hal itu tadi, pengetahuan. Karena kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita ini sebenarnya tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Tapi versi kita, karena keterbatasan usia tadi, kita tidak mampu sampai ke level tertinggi mengetahui mana sih yang baik, mana yang buruk. Pengetahuan pun seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga-jaga ke pohon kehidupan.